Kalian itu dituduh radikal, kalian dianggap radikal, tapi baik-baik dengarkan apa yang kukatakan. Aku tidak bilang kalian radikal. Kekonyolan itu begitu nyata, kekonyolan itu begitu terbuka di depan publik. Bung, untuk Indonesia Raya, Anda tahu, Pak Ganjar melejit sesudah untuk waktu pendek, ya cukup beberapa lama berada di bawah. Itu karena klaim-klaim lawan politiknya. Ya lawan lah, bukan musuh. Bedalah lawan sama musuh. Lawan itu hanya untuk berlawan-lawanan tanpa bermusuhan. Oh, lawannya pintar membuat klaim ini dan itu, ini dan itu. Ancur-ancuran, Bung, klaim-klaimnya itu. Dan kedengarannya agak maaf ya, agak sedikit memalukan. Strategi komunikasi politik semacam itu, Bung, yang menghalalkan hal-hal yang tidak halal. Kan urusan cuman pemilu, Bung. Paling banter itu kan kalah. Kalau kalah harus cerai gitu, Bung. Emang bisa? Yang menganjurkan supaya cerai itu bisa dia cerai sama istrinya. Nah gitu aja, Bung. Gitu aja, nggak usah aneh-aneh. Klaim, wirawiri ke Solo. Oh, memberi orang lain kesan bahwa dia dimanja, bahwa dia dilindungi, bahwa dia berada dalam perlindungan. Wah, tapi setelah itu semuanya perlahan-lahan, ya dengan sendirinya, Bung, perlahan-lahan terkuak. Semua aib itu kan pada mulanya rapat, Bung, tersimpan rapat, serapat-rapatnya. Tapi lama-lama ya siapa yang bisa nyimpan bangkai, lama-lama itu ketahuan bau busuknya tidak bisa lagi ditahan. Pada momen sesudah itu, Pak Ganjar itu seperti tanaman, Bung. Boleh tanaman itu bayam, ya bisa kacang panjang, bisa kacang tunggak, bisa kacang yang lain-lain. Itu kalau untuk masa tertentu kekurangan air, itu disiram, Bung, disiram sur. Bayam disiram sur. Lalu tanah padat kiri kanannya digemburkan. Itu daun-daun tampak segar memancarkan kesegaran. Itu kesegaran Pak Ganjar. Muncul, Bung. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan seterusnya. Dan ini beliau perlahan-lahan sudah berada di atas elektabilitasnya. Dan ada gejala, Bung. Karena kebohongan-kebohongan, karena klaim-klaim, karena omongan-omongan, karena ya adalah itu unsur tipu muslihat, sejenis ancaman, sejenis glorifikasi. Orang siapa tidak memilih Prabowo akan menyesal. Boleh terjadi itu sebaliknya, Bung. Orang siapa memilih Prabowo, yang ngapain? Nyesal lah. Bagaimana kalau itu yang terjadi, Bung? Dia membuat satu klaim dan itu digemakan di seluruh masyarakat Indonesia. Nah, klaim yang berlawanan bisa juga menggema ke seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh calon pemilih maupun bukan pemilih. Bahkan di kalangan para aktivis di bidang media, aktivis yang berbicara mengenai aneka macam politik dan perlawanan politik. Iya, Bung, orang siapa memilih Prabowo menyesalah seumur hidupnya. Oh, ditambah, Bung, karena telah berbuat satu kecerobohan. Kok tega-teganya, kok tidak waspada memilih orang yang seperti itu. Ya begitu, Bung. Lantas konsekuensinya, karena sadar dari awal barang siapa memilih Prabowo nyesalah sepanjang hidupnya, maka berbondong-bondong, Bung, seluruh pendukung Pak Jokowi tumpah ruah di halaman Pak Ganjar, memberi dukungan Pak Ganjar, tidak Prabowo.
Meskipun, wih, apa yang namanya foto-foto gede, billboard, apalah ini dan itu, di sana sini dipasang, di sana sini ada klaim-klaim itu bahwa Jokowi bersama kita, ya enggak lah, janganlah berlebihan, janganlah childish, itu Bung, sangat childish, apalagi dalam dunia politik. Kalau itu dalam komunikasi kita sehari-hari itu udah childish, apalagi dalam dunia politik yang komunikasinya itu canggih. Ya begitu, Bung. Nah, sekarang buahnya, Bung, buahnya. Bung Ganjar kita, dukungan kita, jago kita naik melejit. Belum menyundul langit, Bung, karena ini masih pada tataran anget-angetan lah, tataran persaingan tingkat awal. Jadi belum sundul langit, tapi akan ada momen ketika urusannya sudah tiba, hari hanya sudah sampai. Woi, itu ibarat, Bung, ibarat kata Bung Ganjar itu tidak lagi tertahan. Wah, irresistible, keren, tidak tertahan sama sekali oleh kekuatan manapun. Ibaratnya beliau melejit. Ya ke langit melejit, masa ke pohon pinang melejit, ya ke langit. Langit apa, Bung? Oh, langit titik kebenaran, langit kemenangan, langit di mana persoalan-persoalan penting diperjuangkan dalam dunia politik. Wah, tidak ada yang bisa lawan. Dan Pak Ganjar berteriak, Bung, berteriak untuk Indonesia, untuk Indonesia. Bukan bilang untuk Jawa Tengah, ya kagak lah. Masa untuk Jawa Tengah, masa untuk Solo, ya kagak. Untuk Indonesia. Ini mandataris partai PDI Perjuangan. Teriakannya ditugaskan untuk mengurus Indonesia dan merawat keindonesiaan. Salah satu corak beliau merawat keindonesiaan, anti kadronisme, para penjajah agama, orang-orang yang menjual kekerasan, orang-orang yang memanipulasi kesadaran agamis, tafsir dibolak-balik macam-macam begitu rupa. Inti sarinya, Bung, mereka tidak bicara agama. Mereka agama itu kulit, kepentingan dasarnya politik, kepentingan duniawi, tidak akan menggapai pada apa yang namanya fid dunya wal akhirah. Tidak itu hanya duniawi, berhenti pada kepentingan politik. Bung Ganjar yang sudah melejit tadi punya gambaran, dua-dua lawannya, kan dua-dua kadrun, Bung, sangat pro khilafah. Ya memang agak mengherankan, Bung, kalau seorang anggota TNI, ya biarpun dipecat, teriakannya, kalian itu dituduh radikal, kalian dianggap radikal, tapi baik-baik dengarkan apa yang kukatakan, aku tidak bilang kalian radikal. Bung, keren gak itu? Kekonyolan itu begitu nyata, kekonyolan itu begitu terbuka di depan publik. Kalian tidak radikal. Jadi bagi Prabowo tidak radikal. Mengancam Pancasila, merusak tatanan-tatanan, mau mengganti kehidupan kenegaraan kita dengan kekhilafahan, dengan suatu sistem yang mereka percaya sebagai ajaran, dan mereka merusak tempat ini. Bagi Prabowo tidak apa-apa, mereka bukan orang-orang yang radikal. Mau menghancurkan negara tidak radikal, Bung. Jadi bagaimana logikanya? Bagi Prabowo asal berkuasa, cita-cita utamanya memang berkuasa. Ya berkuasa itu dia membayangkan dirinya memegang tampuk kekuasaan negara dan semua tidak radikal. Hal-hal yang menjadi perhatian utama Presiden Jokowi diteruskan menjadi perhatian utama Bung Ganjar, dan itu perhatian utama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu kekadrunan, itu radikalisme, itu kehancuran yang
mereka bawa bagi Prabowo bukan apa-apa. Lalu apa Bung? Kalau situasinya seperti itu, Pak Ganjar itu tidur, istirahat, mungkin istirahat di lincak bambu, di bawah pohon, liep-liep, elektabilitas itu naik. Beliau itu tertidur, nggak usah kampanye-kampanye, tertidur ada elektabilitas naik. Naik perlahan-lahan, menyundul batas langit. Begitu Bung. Jadi urusan tempo hari, taktik dan strategi tapi penuh dengan tipu muslihat. Taktik dan strategi tapi penuh dengan sesuatu yang ditutup serapat-rapatnya. Rahasia, dan aib-aibnya tidak diperlihatkan. Tapi semuanya pada akhirnya terbuka oleh alam sendiri Bung. Alam memihak Bung Ganjar. Ya kita mau bilang apa Bung? Kalau dalam suatu kompetisi nasional sedemikian serius itu, satu pihak itu dilindungi oleh kekuatan-kekuatan adikodrati, oleh kekuatan alam yang besar ini. Yang lainnya tidak. Maka kan jelas bagi kita siapa yang bakal menjadi pecundang, siapa yang bakal menjadi juara, menjadi pemenang sejati. Kira-kira begitu Bung, tidak perlu panjang-panjang. Intisarinya Pak Ganjar melejit, tak tertahan. Yang lain segenap kepalsuan, ya terbuka. Ya begitulah, barang kepalsuan tidak bisa dipertahankan lagi, kepalsuan ditinggal berserak-serak di tanah. Pak Ganjar melejit tak tertahan. Gambarannya itu. Terima kasih banyak Bung. Salam.